Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun wari saunyi ini sambil dalam perjalanan sikam agak bercerita cuti ilu maham alipura kedua nayah si sana atau si mapas di bahasa penyampaian sikam. Saya coba nyerita mengulang cerita dari mulut ke mulut para tetua kita yang saya ambil, saya cerna ketika pemidangan di Pepecah maupun kita ngobrol-ngobrol ketika hajatan bersama beberapa warga yang saya anggap sudah sesepuh ya. Cerita ini menceritakan tentang matinya si pahit lidah. Menarik bagi saya karena memang dikenal si pahit lidah Sinji adalah seseorang yang sakti. Dulu si pahit lidah ketika ya apa yang dia ucapkan ketika ya memang tersinggung, kecewa, marah bahkan kemudian ucapannya itu menjadi sesuatu yang nyata. Pernah sesekali ada serombongan orang Belanda dulu di kapal besar. Kemudian si pahit lidah ini dia berada di daratan. Kemudian si pahit lidah Sinji dengan hebatnya, dengan gagah nih, ia memanggil terus para rombongan di kapal. Katakanlah ketika ia manggil untuk menanyakan sebuah arah ya. Katakanlah seperti pesan ya. Woi. Di papailah. Sungi ki agamit di kejuru taruh nih kesan. Kemudian tidak ada jawaban dari segerombolan karena memang secara logika kita ya kepa agak dijawab cuma segerombolan orang-orang yang di kapal sini karena memang jaraknya begitu jauh, tapi karena dia merasa si pahit lidah ini dia punya kemampuan dengan suara yang lantang semestinya didengar oleh segerombolan orang-orang di atas kapal tadi itu. Marahlah si pahit lidah, dipanggil lagi berulang-ulang, tapi pagun ke goh gawah mak ditimpal cuma gerombolan di kapal sinajenna. Terucaplah dari ucapan si pahit lidah, ada goh batu ketira mak ini sekali nimbal seperti batu kalian. Gak ada yang menjawab. Dengan seketika, dengan kesaktian si pahit lidah, dengan kekhasannya, kapal beserta penghuninya pada saat itu berubah menjadi batu. Luar biasa si pahit lidah. Kemudian ada lagi cerita terkait dengan kesaktian pahit lidah. Lubuk Lesung yang konon ceritanya ada di suatu tempat, ada seorang ibu-ibu yang sedang menggunakan lesung. Biasanya lesung ini semacam mengolah padi kemudian menjadi beras dari gabah itu. Nah, ketika si ibu ini berkegiatan, si pahit lidah menegur, "Minan,
Nan, Nan, hui, Minan. Tapi si ibu tidak menjawabnya. Dengan kesal, si pahit lidah kemudian juga berucap, sama halnya dengan batu kapal. Ada goh batu niku dah. Seketika si perempuan yang sedang menggunakan lesung atau wadah padi tadi itu menjadi batu. Sampai sekarang dikenal dengan Lubuk Lesung. Kemudian tersebarlah kabar si pahit lidah dengan kesaktiannya oleh si mata empat. Si mata empat je ia merasa sakti mu nah. Dengan rasa kesal atau gelot ya cak. Wah ngajak si pahit lidah je. Sana agak jadi batu ulun. Sana agak nyupah ulun. Api cawa ni yo jadi supah si mewak nyata. Hasan. Akhirnya pada suatu hari si mata empat mengundang si pahit lidah untuk bertemu di suatu tempat dengan maksud menyampaikan kegelotan nih, kekesalannya dengan sikap pahit lidah. Singkat cerita bertemulah mereka berdua di suatu tempat. Kata si mata empat, pahit lidah, saya akui kamu sakti. Namun saya merasa itu tidak baik. Kata si mata empat. Apa gina? Cak mak. Halau menurutmu? Mata empat. Jawab si pahit lidah. Ya, menurutku tidak menjadi suatu yang lumrah ketika kamu nyupahi seseorang dengan hal-hal yang tidak baik. Menurut saya nyupahi ulun jadi batu. Aduh ke batu kapal 5 Lubuk Lesung di sini. Nah, cak alasan kirasan pun ayo siapa? Kamu si lebih sakti kita. Mata empat. Nah, apa ayo kirasan pun. Sepakatlah mereka. Si mata empat dan si pahit lidah. Dengan kesepakatan mereka akan telungkup. Kemudian salah satu berada di atas ya, batang buah itu nanti dijatuhkan. Kemudian siapa yang lebih sakti bisa menghindari dari jatuhnya kumpulan buah di atas tadi itu. Akhirnya singkat cerita mereka mengadu kesaktian. Ya doh, niku mana si pahit lidah, niku debahnya di atas. Oke. Si pahit lidah di atas, si mata empat di bawah. Ketika pahit lidah, entah dia meloncat, entah dia menghilang, entah dia memanjat, tapi pada intinya dengan kesaktian, dengan kehebatan si pahit lidah sudah ada berada di atas pohon yang besar itu. Kemudian apa? Ada siap ke niko? Kata pahit lidah dengan si mata empat. Mata empat segera menyesuaikan badannya, dia tengkurap menghadap ke bawah. Namun dengan kesaktian mata empat, dia bisa melihat apa yang ada di atasnya. Sehingga ketika si pahit lidah menebas buah di atas pohon tadi, hampir mengenai badan si mata empat, pahit lidah si mata empat dengan sigap menghindar untuk tidak tertimpa buah yang dijatuhkan oleh si pahit lidah. Peng, si mata empat bisa menghindari. Dengan sigap dia berdiri. Apa pahit lidah? Mak kabai ke niko, ajo nyak po selamat. Geta giliranmu, kata si mata empat. Kemudian singkatnya, mata empat berada di atas, kemudian pahit lidah berada di bawah. Kemudian dengan sigap si mata empat menebas yang masih tersisa dari pohon tersebut untuk dijatuhkan ke pahit lidah. Pahit lidah dengan kesaktiannya juga merasa berani, merasa hebat, dengan percaya diri dia berada di bawah. Namun dengan cepatnya si mata empat menjatuhkan buah si pahit lidah. Singkat cerita tertimpa oleh buah yang dijatuhkan oleh mata empat.
matilah si pahit lidah ditimpa oleh buah yang dijatuhkan si mata empat sina. Akhirnya turunlah si mata empat dengan merasa bersedih, tapi merasa senang dengan kesaktiannya. Si pahit lidah sudah dinyatakan, dipastikan meninggal. Kemudian si mata empat penasaran, cak hebat gak si pahit lidah aja, api si dicawawon nyata. Coba jangan ngeliat aneh pedah lidahnya si pahit lidah aja gue paham bidaku udah dilihat bentuknya sama. Kemudian dicoba, temanku udah pahit lah, pahit benar kenapa enggak liurnya si pahit lidah. Dicoba, coba kemudian deh belai. Kita ada belai, seketika mata empat nih mungkin ada racunnya atau hal seperti apa, si mata empat juga ikut mati di tempat itu juga seketika. Akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Begitulah cerita matinya si pahit lidah. Mudah-mudahan ada pembelajaran bagi kita semua. Sehebat-hebatnya kita, janganlah berlaku sombong dan arogan. Dan ada masanya kita juga akan kalah dengan suatu keadaan. Terima kasih. Tadi ketika cerita ikam jimak pa sama benar atau penyampaian saya hanya mencoba menceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.